kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Selamat petang saudara-saudara sekalian. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus dalam ibadat Jumat Agung. Meskipun kali ini tanpa perjamuan kudus seperti tahun-tahun lalu, tapi tidak menghilangkan makna Jumat Agung itu. Kiranya dengan segenap hati kita tetap dapat menghayati pengorbanannya. Saudara-saudara, bagi dunia, salib adalah simbol kehinaan. Tetapi bagi kita, salib adalah lambang keagungan kasih Allah. Dia telah menanggung penderitaan dan kematian demi menyelamatkan dunia dan umat manusia dari hukuman karena dosa. Salib di Bukit Golgota menjadi bukti pengasihannya. Mari siapkan hati dan diri kita untuk memasuki perenungan di Jumat Agung ini. Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara, Allah tidak sanggup mengingkari kasih-Nya kepada kita. Dengan rela Dia mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia, menjadi hamba yang menderita, menanggung sengsara, semua demi kita. Pada Jumat yang agung ini, kita mengenang kematiannya. Hadir di sini menghayati pengorbanannya, memandang salib Sang Raja, bukan hanya dengan membawa raga kita, tetapi dengan segenap hati dan jiwa mensyukuri cintanya. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit, kami boleh tetap merasakan penyertaan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan makna kematian-Mu di kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya apa yang sudah Tuhan lakukan demi kami, menggugah hati kami untuk semakin memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan. Kami akan merenungkannya. Tuhan yang memampukan kami dengan penyertaan Roh Kudus melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19, mulai ayat 28 sampai dengan 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam kehidupannya. Hosiana. Saudara-saudara, pada umumnya kematian dilihat sebagai akhir dari segala sesuatu. Itu sebabnya banyak orang biasanya akan berusaha untuk tidak mengalaminya. Setidaknya bukan dalam waktu yang cepat, supaya kebahagiaan, kesenangan-kesenangan tidak segera berakhir. Dunia memang melihat kematian sebagai kekalahan dan akhir dari segala sesuatu. Tetapi tidak, bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, kematiannya bukan akhir, tetapi salib menjadi awal terbukanya peluang bagi manusia untuk mengalami pembaruan hidup, menerima segala yang baik dari Allah. Untuk salib itulah Yesus diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Melalui salib,
Yesus menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung karena dosa-dosa kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dituliskan di sana, Kristus telah mati karena dosa kita. Begitu juga di dalam surat Roma pasal 5 ayat 8 dituliskan di sana, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di kayu salib Yesus sudah menjadi kurban penebusan. Kalau diibaratkan surat hutang, bon utang, maka dosa kita makin bertambah, semakin hari semakin menumpuk sampai tidak sanggup membayar. Yesus melunasinya, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan tubuh yang tergantung di kayu salib, dengan darahnya yang membasahi palang salib di Golgota. Saudara-saudara, masyarakat Yahudi sangat akrab dengan gambaran tentang orang yang berhutang. Kalau ada seseorang memiliki hutang dan tidak bisa melunasinya, maka dirinya harus menjadi budak. Jika kemudian ada orang yang menebus seharga hutangnya, barulah orang tersebut bebas. Jadi hanya orang yang bebas dari hutang yang bisa membebaskan orang lain dari hutang. Begitupun dengan keberadaan kita sebagai manusia berdosa. Hanya seorang yang bebas dari dosa yang bisa membebaskan kita dari dosa. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia. Hanya Dia tidak berdosa. Salib menjadi harga tebusan kita yang terlilit hutang dosa. Harga yang teramat mahal. Demi supaya hidup kita diperbarui dari budak dosa yang terancam kebinasaan menjadi milik Tuhan yang mengerjakan segala yang baik, hidup dalam pengharapan, Yesus rela mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib. Salib telah menjadi jalan pembaruan dalam hidup kita. Yesus adalah kurban, sacrifice, yaitu seseorang yang rela mengalami penderitaan, bahkan kematian, dilandasi kasih yang tulus untuk mengangkat kehidupan orang lain. Kita sungguh patut bersyukur untuk anugerah yang besar. Hidup kita yang rusak karena dosa dipulihkan, diperbarui oleh Yesus melalui penebusannya. Kematiannya membuat pengorbanannya menjadi utuh, tuntas, purna. Injil Yohanes mencatat salah satu perkataan Yesus di atas salib. Seperti pada pasal 19 ayat 30. Sudah selesai. Dalam bahasa aslinya hanya dipakai satu kata, tetelestai, dari kata kerja teleu, yang bisa berarti mencapai tujuan akhir, menyelesaikan, menjadi sempurna. Ini menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas dengan sempurna. Karena itulah Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kematiannya berharga di hadapan Bapa dan berharga bagi hidup manusia. Karena membawa manusia untuk memiliki hidup baru, hidup yang tidak lagi diperbudak oleh dosa. Saudara-saudara, kita yang sudah diperbarui melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus,
dipanggil untuk mewujudkan hidup baru dalam kehidupan ini. Dengan cara bagaimana? Jika kita jatuh dalam dosa, segeralah memohon pengampunan kepada Tuhan, bertobat. Ini adalah cara kita menghargai Yesus yang telah mati di salib untuk melepaskan kita dari dosa. Jika kita sudah melakukan kesalahan kepada orang lain, bersikap kasar kepada pasangan, tidak sopan kepada orang tua, kurang memberi perhatian kepada anak-anak, atau kesalahan-kesalahan yang lain, mintalah maaf, segeralah berdamai, sebab hidup yang diperbarui ditandai dengan kerendahan hati untuk mengakui kekurangan diri. Jika seseorang sudah bersalah kepada saudara, entah melalui sikapnya atau ucapannya, maafkanlah. Sebab ciri hidup yang diperbarui adalah tidak menyimpan dendam dan sakit hati terhadap orang lain. Kalau selama ini kurang setia berdoa, tidak mencintai firman Tuhan, berat hati untuk melayani, mari segera diperbarui, diperbaiki. Sebab orang yang sudah diperbarui hidupnya, nampak dalam kesungguhannya untuk tidak mengabaikan doa. Orang yang sudah diperbarui hidupnya, nampak dari kerinduannya kepada firman-Nya. Orang yang sudah diperbarui hidupnya ditandai dengan sukacita pelayanannya. Kita yang sudah diperbarui seharusnya juga menghadirkan pembaruan dengan membawa hal-hal yang baik, menghadirkan rasa sejahtera, menunjukkan kasih dan kepedulian, memberi bantuan, menghargai perbedaan dalam kehidupan bersama sesama. Saudara-saudara, di tengah situasi yang berat, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah dunia ini dan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, panggilan untuk memberikan buah-buah kehidupan kita yang sudah diperbarui semakin kuat. Bagaimana kita memiliki kepedulian, bagaimana kita ambil bagian, memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas kita. Semua itu menjadi cara kita menghargai salib Yesus. Saudara-saudara, Jumat Agung yang dilambangkan dengan salib adalah ekspresi kasih Allah yang besar kepada kita. Kematiannya menjadi karya yang agung. Karena itu jangan lagi menjadi seperti orang-orang yang tidak tahu bersyukur atas pengorbanannya. Via Dolorosa yang ditempuhnya telah membuat peluh menyatu dengan darah di sekujur tubuhnya. Dan salib yang menghantarnya pada penderitaan dan kesakitan luar biasa seharusnya membuat kita berani berjuang untuk hidup memuliakan Tuhan, berani berjuang untuk menghadirkan kehidupan yang menjadi berkat. Selamat memaknai Jumat Agung. Dengan segenap hati, mari katakan, terima kasih Yesus, karena salib-Mu hidupku diperbarui. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, demi supaya kami memiliki hidup yang diperbarui, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu, jika sampai saat ini kami masih dapat menjalani kehidupan, sekalipun di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah. Pandemi global melanda kehidupan dalam dunia ini, bahkan juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para dokter, perawat, tim medis yang sudah berjuang berusaha. Tuhan juga memberi kekuatan. Kami berdoa untuk para pasien dalam perawatan. Tuhan kiranya juga meneguhkan hati, memberi penghiburan dan semangat, pengharapan kepadamu. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, meninggalkan mereka untuk selamanya. Tuhan juga memberi penghiburan. Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan selanjutnya. Dalam kasih-Mu, mereka terus berlindung. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah di pusat sampai ke daerah, dalam segala usaha untuk mengatasi, mencari jalan keluar dari situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tambahkan hikmat, berikan kemampuan, kecakapan, sehingga boleh mengelola negara ini dengan baik. Tuhan yang memampukan untuk boleh mencari solusi yang tepat, yang bijaksana, sehingga menjadi kebaikan bagi semua pihak dan membawa kami semua dalam kehidupan yang lebih baik keluar dari situasi yang sulit ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu di berbagai tempat. Biarlah juga boleh menghayati kasih-Mu yang besar, sehingga memiliki kekuatan, semangat untuk terus berkarya di tengah-tengah segala keterbatasan. Kehadirannya dimanapun boleh mendatangkan kebaikan, menjadi saluran berkat Tuhan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan titipkan masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi pada tahun ini kami boleh menghayati kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi hidup kami semua. Kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita patut mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebab kematiannya di kayu salib membuat hidup kita diperbarui. Persembahan Anda, baik kolekte, bulanan, pengucapan syukur, perpuluhan, atau aksi puasa, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 047 63 99 399 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tegal. Atau persembahan dapat dikumpulkan dahulu secara pribadi, kemudian diserahkan pada saat ibadat bersama di gedung gereja dilaksanakan kembali. Anda juga dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kantor gereja hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang. Nas persembahan diambil dari 1 Korintus 6 ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, kita sudah diberkati, karena itu kita dapat meneruskan berkat Tuhan itu melalui gerejanya dengan sukacita dan penuh syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan, bahkan memberi kami kesempatan untuk membawa persembahan syukur. Kiranya semua ini berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penebus hidup kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan
mengakhiri perenungan kita dalam Jumat Agung ini dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya. Jadilah saksi Tuhan, melakukan pekerjaan dan pelayanan bagi sesama. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun celah. Satu saat kelak ku dibawa pergi